Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Ya. Ini Bu Guru, Bu Eta Jumiati SPD, Guru SMP Negeri 2 Ceper. Guru IPS akan menyampaikan dengan tema kondisi ekonomi di Indonesia di awal kemerdekaan. Kira-kira apa pertanyaan kita? Bagaimana kondisi ekonomi di Indonesia di awal kemerdekaan? Yang pertama, kas negara kosong, inflasi yang tinggi. Dan yang ketiga, adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Penjelasannya, kas negara kosong. Apa yang menyebabkan kas negara kosong? Di antaranya yang pertama, pendapatan negara tidak sebanding dengan pengeluaran yang diakibatkan adanya perang dan warisan dari penjajah. Yang kedua, pendapatan dari pajak dan bea cukai menurun dikarenakan belum ada kegiatan ekspor dan impor. Yang ketiga, pendapatan pemerintah tergantung pada sektor pertanian. Untuk penjelasan inflasi yang tinggi. Apa yang dimaksud inflasi? Inflasi adalah kemerosotan nilai mata uang. Saat itu adanya kertas, karena banyak dan cepatnya kertas beredar, sehingga menyebabkan harga barang naik. Itu menurut sumber KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kira-kira apa yang menyebabkan inflasi di awal kemerdekaan? Di antaranya yang pertama, banyak peredaran uang yang berlaku di saat itu. Ada 3 jenis mata uang yang berlaku. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1945, berlaku mata uang De Javase Bank. Yang kedua, berlaku mata uang Hindia Belanda. Dan yang ketiga, berlaku mata uang Jepang. Pada tanggal 6 Maret 1946, dikeluarkanlah mata uang Nika atau bisa disebut uang merah. Pada tanggal 30 Oktober 1946, dikeluarkan mata uang Ori, uang Republik Indonesia. Contoh mata uang De Javase Bank. Kalau ditukar 1 gulden intilen Belanda, itu ada 8.739,66 rupiah Indonesia. Di sini ada contoh golden, ya, ini mata uang ya De Javase Bank. Ini ada gambar belakang, depan, dan ini ada, ini contohnya banyak sekali. Bisa kalian amati, ya. Ada lagi contoh mata uang Hindia Belanda. Satuannya juga golden. 1 golden kalau ditukar ada 100 sen. Dalam 1 sen untuk dirupiahkan 150,49 rupiah. Lanjut. Contoh mata uang Jepang. Satuannya yaitu yen. 1 yen Jepang kalau ditukar dengan rupiah ada 104,56 rupiah untuk Indonesia. Ini ada tulisan Dai Nippon. Dai Nippon ini miliknya negara Jepang.
Sekarang apa alasan Belanda untuk memblokade ekonomi Indonesia? Di antaranya untuk mencegah dimasukkan senjata dan peralatan militer ke Indonesia. Dalam hal ini akan menguntungkan Indonesia. Belanda hal ini tidak menginginkan. Yang kedua, mencegah ekspor hasil-hasil perkebunan milik Belanda. Belanda masih merasa bahwa itu hasil perkebunan miliknya ini ya. Yang ketiga, melindungi bangsa Indonesia dari tindakan bukan orang Indonesia, dalam arti yaitu bangsa asing. Usaha yang dilakukan untuk Indonesia dalam mengatasi kesulitan ekonomi, termasuk kebijakannya, di antaranya satu, membentuk mata uang Republik Indonesia atau ORI. Yang kedua, ada kebijakan Gunting Sarifuddin. Saat itu Menteri Kabinet yaitu Sarifuddin Prawira Negara. Yang nomor tiga, nasionalisasi De Javase Bank. Sekarang menjadi yaitu Bank Indonesia atau BI. Ini ada beberapa contoh untuk uang yang dikeluarkan ORI. Ini ada tulisan Republik Indonesia. Dan ini ada contoh yaitu kebijakan Gunting Sarifuddin. Uangnya itu dipotong menjadi dua. Misalnya uang itu ada ini disebutkan contoh 5. Ada 5, ini 5 zen atau Java Bank itu 5. Kalau untuk belanja hanya 2,5 ini untuk belanja di Indonesia. Ada lagi perubahan De Javase Bank. Sekarang diganti yaitu BI. Ini gedungnya ada di Jakarta ini ya. Lanjut. Program Indonesia untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Yang pertama, program pinjaman nasional, yaitu dengan jangka waktu 40 tahun. Dengan Menteri Keuangan Insinyur Suratman, dengan Badan Pengawasan KNIP. Ada lagi konferensi ekonomi pada bulan Februari tahun 1946 dengan Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Ada lagi yaitu Planning Board, yaitu Badan Perancang Ekonomi. Menteri Kemakmuran adalah AK Gen. Dengan membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu tertentu. Program untuk mengatasi kesulitan ekonomi selanjutnya. Ada yaitu Rencana Kasimo. Meliputi rencana produksi 3 tahun. Dimulai tahun 1948, 1409, dan 1950 mengenai usaha swasembada pangan. Ada lagi program Persatuan Tenaga Ekonomi yang diketuai yaitu Basyarudin Rahman Motik dengan tujuan menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Ada beberapa usaha untuk menembus blokade Belanda. Yang tadi Belanda memblokade ekonomi Indonesia. Di sini Indonesia mengadakan diplomasi beras, yaitu oleh Sultan Syahrir. Indonesia mengirim 500.000 ton beras. Yang kedua, India akan mengirimkan obat-obatan dan bahan tekstil ke Indonesia. Ada usaha lagi yaitu mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri, yaitu oleh Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dr. Ong Eng Di. Usaha selanjutnya yaitu gunakan perahu layar dan kapal motor cepat, yaitu untuk Angkatan Laut RI. Ada juga badan perwakilan di negara tetangga,
sebagai perantara Indonesia Office, yaitu oleh Utoyo Ramelan. Untuk materi itu anak-anakku semuanya, apakah kalian paham? Untuk mengetahui kalian paham atau tidak, coba dibaca dan dijawab. Evaluasi pembelajaran. Saya bacakan. Meski himpitan ekonomi mampu mendesak Indonesia di awal kemerdekaan, namun pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai upaya yang dilakukan demi keberlangsungan hidup negara yang baru seumur jagung, kurang lebih 3 bulan dari merdeka itu. Berikut kebijakan ekonomi yang ditempuh Indonesia di awal kemerdekaan, yakni pilihannya A. Indonesia berdikari ekonomi, B. Planning Board, dan C. Gunting Sarifuddin, dan D. Kasimo Plan. Silakan anak-anakku yang bisa menjawab angkat tangan. Itu aja materi dan evaluasi pembelajaran dari Ibu Guru. Saya ucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.